warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak Bapak ya, Bapak kita baik? Sehat? Sudah sarapan di rumah? Sudah. Alhamdulillah semuanya sehat. Jadi pada hari ini kita kembali memasuki materi pelajaran fikih ya. Pelajaran fikih untuk kelas 5. Semua bawa buku agamanya? Ya, buatkan buku agamanya ya. Ya, yang tidak bawa itu sama temannya. Dikeluarkan buku agamanya, dibuka halaman 63. Jani ada buku agamanya Jani? Buka. Buku agamanya mana ada? Ya, buka amat, nanti lagi itu amat, nanti lagi yang nulisnya itu. Nah, buka halaman 63 ya. Ya, buka halaman 63. Pada hari ini sudah dibuka semua? Sudah. Oke. Pada hari ini kita memasuki materi fikih terkait tentang memahami ketentuan infak. Oke. Adakah yang pernah mendengar kata infak ini? Pernah? Gimana dengannya? Biasanya ada di masjid. Nah, biasanya juga ada di pasar-pasar. Biasanya juga ada di kandilong pasar atau kita di mall-mall yang ada di kota-kota besar. Nah, jadi kita hari ini akan mempelajari materi tentang ketentuan infak. Untuk mempelajari materi infak ini, Bapak punya beberapa gambar lagi seperti biasa. Ini adalah ketentuan infak. Infak itu kegiatannya bagaimana sih? Nah, jadi kita tahu infak itu kegiatannya adalah ini, memasukkan uang ke dalam kotak infak. Atau nanti lebih jelasnya ada beberapa materi yang kita bahas bersama-sama. Kemudian sebelum kita masuk, kita harus tahu dulu apa sih dasarnya pelaksanaan infak dalam ajaran agama Islam. Nah, Bapak punya gambar Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Bagaimana bunyinya? Bapak bacakan ya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamu al-khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhi illa an tubghid wa'lamu anna Allaha ghaniyyun 'hamid. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata atau enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Pemuji. Itu adalah dasar pelaksanaan infak. Kemudian, seperti biasanya, Bapak panggilkan lagi. Ini dibaca-baca sama teman semedanya. Nanti akan Bapak minta siapa yang akan membaca terlebih dahulu. Oke, silakan dibaca-baca dulu, nanti akan Bapak tanyakan. Oke, sekarang Bapak minta kelompok 1 dulu. Nah, ini kelompok 1. Silakan dibaca. Berdiri. Dibaca yang keras. Pembelanjaan, sedangkan menurut istilah infak adalah memberikan sebagian harta yang kita miliki untuk kepentingan sosial dan terkembali dalam waktu yang tidak terbatas. Infak sempat dianjurkan bagi orang-orang yang berlebihan harta. Infak harus dikeluarkan dari harta sendiri yang diperolehkan secara halal dan tidak diperkenankan jika dikeluarkan dari harta yang tidak halal. Oke, itu tadi dijelaskan oleh kelompok 1. Apa yang dibahas tentang pengertian infak. Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama. Kita akan ulas kembali nanti setelah akhir materi. Kemudian kelompok 2, Aulia, berdiri. Baca yang keras ya teman-teman. Wajib infak wajib diantaranya adalah zakat, kafarat, dan nazar. Seorang kepala keluarga yang memberikan nafkah kepada keluarga juga menginfakkan suatu cara infak wajib. Sunnah infak yang dihukumi sunnah adalah mengeluarkan harta dengan
Ya, oke. Beri tepuk tangan dulu, biar rame. Ya, biar semua semangat juga untuk membacakan. Kemudian kelompok 3, Fatimah. Berdiri Fatimah. Yang keras suaranya. Ketentuan dalam berinfak. Berinfak tidak ditentukan oleh waktu dan jumlahnya. Orang yang berinfak harus berakal dan himani. Berinfak harus disertai dengan hati ikhlas dan tidak menyakiti hati orang yang menerima. Barang yang diinfakkan berupa barang yang bermanfaat dan dari hasil usaha yang baik atau halal. Infak dapat diserahkan kepada perorangan atau lembaga sosial seperti lazis, takmir masjid, panti asuhan dan lain sebagainya. Tidak berlebihan dalam menginfakkan hartanya dan tidak pula terlalu sedikit dalam menginfakkan harta. Menginfakkan harta sesuai dengan kemampuan dan kelonggaran, tidak boleh memaksakan diri untuk melaksanakan infak. Ya, kasih tepuk tangan lagi. Selanjutnya kelompok 1, kelompok 2, 3 dan kelompok 4 lagi. Berdiri, baca yang keras. Pelaksanaan infak dilaksanakan secara mandiri, yaitu infak yang diserahkan langsung kepada yang menerima. Selalu lambangan, yaitu infak yang diserahkan kepada kepala lembaga pengelola seperti lazim, lembaga amil zakat, infak dan sedekah, atau badan amil zakat, infak dan sedekah. Iya, selanjutnya kelompok 5. Berdiri dan nyanyi, masa kalah sama perempuan. Hikmah berinfak. Infak merupakan bagian dari keimanan bagi seorang muslim. Infak dapat menjadi salam dari azab Allah. Infak merupakan sederhana bagi pengaruh sarana maupun prasarana yang dibutuhkan umat Islam. Infak dapat menolong dan membantu kaum duka. Ya, kasih tepuk tangan. Lanjut kelompok 6. Judi. Ya, kasih tepuk tangan. Semangat. Setelah tadi semua sudah membaca, nanti Bapak akan terangkan lagi lebih lanjut terkait materi ini ya. Nah, jadi selanjutnya Bapak mau memberi gambaran sedikit tentang orang yang berinfak. Orang yang berinfak itu adalah mengeluarkan sebagian hartanya untuk kemaslahatan atau kebaikan, untuk kebaikan umat bersama. Jadi kalau kita mau berinfak, kita harus melihat dulu seberapa besar harta yang kita miliki. Karena tadi ada ketentuan-ketentuan berinfak. Ketentuan berinfak tadi siapa yang baca? Kelompok berapa tadi? 3. Nah, kelompok 3 Fatimah. Ketentuan berinfak salah satunya adalah tidak memaksakan diri untuk berinfak. Nah, artinya dengan harta yang kita miliki, tidak lalu semua harta yang kita miliki kita infakkan semua, jangan. Karena nanti kita tidak bisa mencukupi kebutuhan kehidupan kita. Nah, jadi berinfak itu secukupnya. Artinya tidak semua harta yang kita miliki kita infakkan. Tidak juga terlalu sedikit. Tidak juga terlalu sedikit. Artinya kalau kita punya uang 100.000, jangan cuma 1.000 yang diinfakkan. Nah, gitu. Oke. Jadi sekarang Bapak minta 2 orang untuk mempraktekkan pelaksanaan infak. Siapa yang siap? Nah, sekarang Bapak minta Yuni maju depan. Ini contoh yang terakhir nih, tiga contoh saja. Yang pertama tadi benar, yang kedua salah, dan yang ketiga harus benar. Kemudian siapa yang siap? Ustaz siap? Nah, Ustaz harus ini. Karena dia sudah berdiri, berarti dia siap. Dan tidak boleh salah. Siapa yang mau memberi? Yuli? Oke. Yuli Bapak kasih uang 150.000. Oh, tak deh. Kita ganti ya. Yuli Bapak kasih uang 200. Nah, sekarang Yuli akan menyerahkan infak kepada Husna. Sekarang nanti Yuli menyerahkan Husna. Ini saya serahkan bantuan infak untuk kamu untuk memenuhi kebutuhanmu sehari-hari. Nah, ayo Pak. Husna, sini saya berikan infak untuk kamu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, silakan. Silakan Kang Husna. Saya terima infak dari Yuli. Ya, salin. Ya. Sekarang berdiri ada teman-temannya duduk yang lain duduk. Ada teman-temannya. Bapak tanya, betul nggak ini? Betul. Betul nggak? Ada yang bisa jelaskan nggak kenapa ini betul? Angkat tangannya yang bisa jelaskan. Angkat tangannya yang bisa jelaskan. Ada yang bisa jelaskan kenapa ini disebut betul? Ada. Fatimah, coba Fatimah berdiri. Berdiri Fatimah. Jelaskan sama teman-temannya kenapa ini bisa betul. Karena mereka ada 200 diberikan 100 kepada Husna. Jadi infaknya 100 dan itu betul atau salah? Betul. Oke, kasih tepuk tangan untuk Fatimah. Ya, jadi kalau Yuli ini dia punya uang 200.
200. Dia boleh menginfakkan hartanya. Sekarang harta yang boleh diinfakkannya kepada Husna, apakah betul 100? Betul? Betul. Jadi harta yang boleh diinfakkan adalah sebagian besar dari harta kita. Ya, jangan seluruhnya. Kalau Yuli punya uang 200, dia menginfakkan kepada Husna sebanyak 200.000 juga. Betul atau salah? Salah karena Yuli juga nanti akan kehabisan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, yang pertama yang sudah dibacakan oleh kelompok tadi, infak berasal dari bahasa Arab yaitu al-infak yang artinya pembelanjaan. Sedangkan menurut istilah, infak adalah memberikan sebagian harta yang kita miliki untuk kepentingan sosial dan keagamaan dalam waktu yang tidak terbatas. Oke, jadi perhatikan dulu. Infak ini diberikan dalam waktu yang tidak terbatas. Beda seperti halnya yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan minggu lalu kita membahas tentang zakat fitrah. Kalau zakat fitrah, dia waktunya terbatas, hanya pada bulan suci Ramadan. Nah, kemudian hukum infak yang dibacakan oleh kelompok 2 ya. Hukum infak itu ada 2. Yang pertama dia bisa berhukum wajib. Yang kedua dia juga bisa dihukumi sunnah. Wajib, kenapa dia wajib? Karena wajib, infak wajib diantaranya adalah zakat, kafarat, dan nazar. Seorang kepala keluarga yang menafkahkan keluarganya juga merupakan suatu contoh infak wajib. Kalau bapak kita di rumah, orang tua kita di rumah mencari rezeki untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, maka itu juga disebut infak yang wajib. Oke. Kemudian yang sunnah, infak yang dihukumi sunnah adalah mengeluarkan harta dengan kemampuan masing-masing untuk kemaslahatan atau kebaikan. Nah, contohnya tadi, kalau tadi Fatimah memberi infak kepada Zakia, Kholidan memberi infak kepada Ridani, dan Yuli memberi infak kepada Husna, itu adalah salah satu contoh infak yang dihukumi sunnah. Ya, jadi infak itu hukum sunnah. Jadi Fatimah berinfak kepada dia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari Zakia. Begitupun tadi Kholidan dan Yuli berinfak untuk kebutuhan temannya. Nah, maka dari itu kita kalau punya harta jangan diinfakkan semua. Nanti kalau diinfakkan semua, apa yang akan kita belanjakan untuk kita sendiri? Nah, itu. Kemudian ketentuan dalam berinfak tidak ditentukan pada waktu dan jumlahnya. Jelaskan tadi ya, artinya jumlahnya itu berapapun boleh. Semua harta kita pun boleh kita infakkan, tapi harus dipikirkan kita juga akan kekurangan dalam kebutuhan sehari-hari kalau semuanya kita infakkan. Oke, yang kedua, orang yang berinfak harus berakal dan mumayyiz. Kemudian berinfak harus berhati hati ikhlas dan tidak menyakiti hati orang yang menerima. Nah, ini Pak jelaskan sedikit. Kalau kita berinfak, itu kita harus ikhlas. Ya, kita harus apa? Kita harus ikhlas. Jangan menyakiti hati orang yang menerima. Contoh, Fatimah tadi memberikan infak kepada Zakia. Jangan, kita harus memberikan secara ikhlas dan baik. Ini Zakia aku berikan infak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini Husna aku berikan infak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jangan menyakiti hati orang. Ini uang untuk kamu, dasar kamu orang miskin. Nah, jangan seperti itu. Nggak boleh ya. Itu tidak boleh karena itu menyakiti hati orang lain, tidak sopan. Ya, itu tidak boleh. Contoh misalnya lagi, kita punya kelebihan harta, melihat teman jam istirahat tidak bisa makan. Kenapa tidak bisa makan? Karena ada uang. Jangan kalau kita mau memberi sama dia, kita harus memberi dengan cara yang baik. Ya, contoh ini makanan untuk kamu, kita bagi sama-sama. Jangan dasar kamu orang miskin, dasar kamu harus makan. Nah, itu tidak boleh ya. Tidak boleh karena itu karena itu menyakiti hati orang lain. Kemudian infak dan silakan kepada perorangan atau lembaga. Tidak berlebihan dalam melimpahkan harta, kemudian tadi melimpahkan harta sesuai dengan kemampuan, tidak boleh memaksakan diri. Tidak boleh memaksakan diri. Tadi contohnya, kalau punya uang 100 ya jangan dilimpahkan 100 karena itu memaksakan diri. Selanjutnya, pelaksanaan infak ini sudah dijelaskan tadi ya secara mandiri atau melalui lembaga. Kemudian ada hikmahnya, apa hikmah berinfak? Nah, ini yang penting. Hikmah berinfak merupakan bagian dari keimanan dari seorang muslim. Jadi kalau kita mengaku muslim, kita mengaku orang yang beriman, maka kita harus melaksanakan infak. Apakah anak-anak bisa berinfak? Bisa. Kalian punya sanggup. Satu hari kasih sanggup berapa? Ada yang 5.000, ada yang 10.000, ada yang 15.000, ada yang 20.000. Nah, yang punya kelebihan harta itu kelebihan harta ya. Karena kalian kan tidak ada istirahat di masa pandemi ini ya. Nah, artinya kalau dikasih sanggup 20.000, kalian bisa melimpahkannya 1.000, bisa melimpahkan 2.000 atau 3.000 sampai 5.000. Bisa kalian limpahkan. Di mana? Nanti kalau kalian jalan ketemu masjid, lihat kotak amal masjid, itu bisa kita berinfak di situ. Ya. Atau lihat teman-temannya, kalau teman-temannya kesusahan, yang misalnya mau beli es ada uang, bisa kita bantu kita infak. Selanjutnya manfaat bagi yang menerima. Manfaat bagi yang menerima dan manfaat bagi yang memberi ini sudah kita bahas sama-sama tadi ya, sudah didengarkan sama-sama. Jadi selanjutnya silakan dipelajari di rumah. Kemudian yang terakhir Bapak minta buka buku halaman 66. Ya, dibuka bukunya halaman 66. Itu ada soal pilihan ganda, itu dijadikan pekerjaan rumah atau dijadikan PR untuk di rumah halaman 66. Ya, halaman 66 itu dibuka, dibaca-baca di rumah, dikerjakan. Sudah dibuka semua? Sudah tahu semua? Itu nomor 1 sampai nomor 15. Nah, sampai halaman 67 itu dikerjakan di rumah. Ya, dikerjakan di rumah ya.
Oke, semuanya duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Ya. Baik. Bapak kira pelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini dapat menjadi berkah buat kita semua. Amin. Untuk mengakhiri, duduk yang rapi dulu. Duduk yang rapi dulu, nanti dibereskan punya. Orang duduk yang rapi dulu, semua tangan di meja. Semua tangan di meja. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian. Terima kasih atas segala perhatian pada hari ini. Nanti silakan dikerjakan pekerjaan rumahnya. Kita akan kerjanya akan dikumpul pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.